Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erlita Dwi Saputri, Muhammad Sultan, Muhammad Habil, dan Rita Fitrianti akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mereview proposal milik kelompok 9 yang berjudulkan Nasaor, Nugget Sayur Organik, Nikmat Lezat dan Sehat. Nah, review ini akan dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing akan dijelaskan reviewnya oleh anggota dari tim kami, kelompok kami. Langsung saja untuk yang pertama mengenai halaman judul yang akan saya jelaskan reviewnya. Menurut kelompok kami, ada beberapa yang harus diperbaiki. Di mana yang pertama ada pada judul dari proposal kelompok 9 sendiri yang dimana judulnya itu Nasaur Nugget Sayur Organik Nikmat Lezat dan Sehat. Nah, di sini kami beri highlight pada kata-kata sehat, di mana nantinya bahwa kata-kata sehat ini harus benar-benar menyertakan uji lab untuk membuktikan bahwa kandungan dari produk ini benar-benar sesuai kata-kata sehat. Kemudian menuju ke bawah pada nama kelompok juga kurang terstruktur ya, kurang tertata dengan baik. Lalu lanjut pada bagian bawah tidak terdapat nama program studi atau instansi. Selanjutnya, setelah halaman judul, jika kita mengikuti pedoman dari eh, kepenulisan PKM, kewirausahaan, seharusnya setelah halaman judul itu ada daftar isi. Nah, pada proposal milik kelompok 9 ini tidak terdapat daftar isi. Selain itu juga tidak dapat penomoran halaman. Oke, lanjut next. Kemudian bab 1 akan direview oleh Saudara Bill. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil review bab 1 pendahuluan. Yang pertama pada judul babnya harusnya memakai huruf Arab dan kata pendahuluan seharusnya di samping bab 1, tidak di bawah. Selanjutnya ada makanan siap saji. Makanan siap saji pun akhirnya menjadi pilihan pertama yang dipilih di saat kita sedang lapar, di tengah menjalani kesibukan, dikarenakan penyajiannya yang praktis dan sekaligus memiliki rasa yang enak menurut selera banyak orang. Di sini tidak dibutuhkan data pendukung yang jelas karena ada kata menurut selera banyak orang. Terus ada kata makanan siap saji menjadi pilihan pertama. Harus dibutuhkan pendukung yang kuat untuk pernyataan tersebut. Selanjutnya pada bagian paragraf keempat, namun tidak semua orang menyukai sayuran dikarenakan menurut sebagian orang rasa yang dimiliki sayuran aneh ataupun tekstur dan bau yang tidak disukai. Juga pada bagian ini dibutuhkan data pendukung yang lebih kuat untuk pernyataan tersebut, baik itu seperti survei ataupun data-data lainnya. Terus yang ketiga bagian nugget sayur. Sebelumnya pada penulisan judul proposal ditulis nugget sayur organik. Di sini kata sayur organiknya tidak ada. Yang selanjutnya
pada akhir latar belakang ada kata kami ingin memberi nama usaha kami ini dengan brand bernama Nasaur. Di sini kalimat tersebut kurang baku atau kurang berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau kurangnya konjungsi. Selanjutnya pada bagian 1.2 tujuan usaha. Pada bagian tersebut seharusnya tidak ada di dalam pedoman PKM kewirausahaan yang diterbitkan. Baik, sepertinya sekian dari review bab pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habil karena telah menjelaskan hasil review dari kelompok 5 untuk kelompok 9. Selanjutnya adalah review bab 2 yang akan direview oleh Saudari Arlita. Kepada ke tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mengoreksi di bagian bab 2. Di bab 2 ini terdapat beberapa kesalahan seperti format, penulisan, serta kurangnya data pendukung. Jadi yang pertama itu pada penulisan bab 2. Penulisan kurang sesuai. Pada pedoman PKMK itu seharusnya bab 2 berjudul Gambaran Umum Rencana Usaha dan memakai angka Arab. Serta nama judul tidak di paragraf baru. Yang berikutnya yaitu di bagian produk yang kami produksi. Di bagian tersebut kurang imbuhan akan pada kalimatnya, sehingga seharusnya menjadi produk yang akan kami produksi. Dan di bagian ini seharusnya dibuat paragraf. Yang berikutnya yaitu Nasaur merupakan singkatan dari nugget sayur. Di bagian judul terdapat kata organik, namun pada bagian ini tidak dijelaskan lagi. Dan berikutnya yaitu namun yang kami sajikan sangat diperhatikan dan diperhitungkan kalori yang terkandung di dalamnya, yang benar sesuai kebutuhan. Seharusnya kalimat tersebut dilengkapi dengan lampiran data pendukung yang kuat berupa kandungan kalori yang terdapat pada satu buah nugget itu seberapa banyak. Lalu yang terakhir yaitu NASA. Kesalahan penulisan nama produk yang tidak sesuai dengan judul proposal. Seharusnya namanya yaitu Nasaur, sesuai dengan judul. Lalu di bagian profil usaha, terus struktur organisasi, serta visi dan misi itu seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam proposal ini. Pada bagian promosi, di bawah bagian promosi, nah itu. Nah, kemasan yang menarik. Sebelumnya pada
kalimat sebelumnya itu tidak dijelaskan kemasan yang dipakai itu berbahan dasar apa dan seperti apa gambarannya. Jadi seharusnya diberi penjelasan sedikit tentang kemasan yang menarik itu seperti apa. Di subbab berikutnya yaitu teknik pemasaran promosi. Pada penulisan Instagram, website, dan blogger, itu seharusnya menggunakan huruf cetak miring karena merupakan kata bahasa Inggris. Terus pada bagian free trial, berarti terdapat pemasaran secara offline. Namun di bagian ini tidak dijelaskan secara rinci tentang tempat promosi dan penjualan berupa stand atau toko. Lalu berikutnya yaitu tentang resiko. Di resiko itu seharusnya masuk ke dalam analisis SWOT, yaitu di bagian treat. Berikutnya yaitu masuk ke dalam analisis SWOT bagian strengths. Pada highlight dada ayam, wortel, brokoli, dan bayam, adapun bahan tersebut sangat baik untuk tubuh dan memiliki nilai gizi yang seimbang. Seharusnya hal tersebut dijelaskan lebih lengkap di bagian bab 1 dan disertai dengan sumber yang mendukung. Lalu pada poin kedua, diproduksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih, sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Di bagian ini, bukankah produk lain menerapkan hal yang sama? Jadi, apa bedanya proses produksi dari produk ini dengan nugget sayur yang lainnya? Di bagian weakness. Bagian weakness. Di poin ketiga, kendala pada bahan baku, misalnya jika kualitas bahan baku dari pemasok tidak bagus, maka terpaksa produksi kami tunda dahulu sampai menemukan bahan baku yang berkualitas. Hal ini seharusnya tidak menjadi kendala dalam produksi, dikarenakan jika pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku yang kita perlukan, maka dapat mencari pemasok lain. Jadi seharusnya tidak bergantung pada satu pemasok saja. Di poin keempat, produk ini masih terbilang baru. Saya sering mendengar adanya produk nugget sayur. Menurut saya produk ini tidak baru. Jadi apa yang membedakan produk nugget sayur ini dengan nugget sayur lainnya? Terus berikutnya di bagian opportunity. Di bagian highlight berbahankan. Seharusnya berbahankan itu tidak diberi imbuhankan, sehingga menjadi olahan yang berbahan dasar sayur tanpa adanya imbuhankan. Berikutnya bagian treat. Bagian treat ini seharusnya berisi tentang bagian resiko sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian ini. Lalu studi kelayakan bisnis. Di bagian ini tidak terdapat perhitungan hasil analisis usaha,
menggunakan metode BC dan RC rasio. Terus berikutnya terdapat kesalahan penulisan, yaitu skill seharusnya ditulis dengan cetak miring karena merupakan kata bahasa Inggris. Dan bagian DLL seharusnya ditulis secara lengkap, yakni dan lain-lain atau dan lain sebagainya. Sekian dari saya tentang review bab 2. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Erlita telah memaparkan hasil reviewnya. Kemudian pada bab 3 akan dijelaskan hasil review dari kelompok 5 untuk kelompok 9 yang akan dipaparkan oleh Saudari Rita Fitrianti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk bab 3 pembahasan proses yang pertama proses produksi. Nah, bab 3 harusnya metode pelaksanaan. Dan untuk penulisan angka seharusnya menggunakan angka Romawi, bukan menggunakan angka Arab. Nah, selanjutnya pada subbab proses produksi yang dilakukan kami adalah tidak dijelaskan mengenai proses pembuatan produk. Selanjutnya pada subbab 3.2 biaya harusnya masuk ke dalam alur produksi. Biaya seharusnya dimasukkan ke dalam bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Next. Nah, dalam subbab 3.2 menghasilkan 20 bungkus nasa. Nah, pada bab sebelumnya untuk produk dijelaskan bahwa jenis nama produk adalah nasaor. Tidak ada keterangan dari berat produk yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh kelompok 9. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itu tadi merupakan hasil paparan review oleh Saudari Rita. Kemudian untuk bab 4 harusnya yang pertama tentang kepenulisan ya, itu harusnya menggunakan angka Arab bukan angka Romawi. Dan untuk kata-kata penutup itu harusnya diletakkan setelah bab 4. Namun pada babnya sendiri memiliki kesalahan di mana kalau kita mengikuti pada pedoman PKMK, harusnya bab 4 itu berisi tentang rancangan biaya dan jadwal kegiatan. Sedangkan pada proposal milik kelompok 9 ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Jadi isinya sendiri kurang sesuai dengan pedoman. Kemudian next Habil.
scroll ke bawah. Oh, habis ya. Jadi setelah bab 4 ini harusnya kalau kita mengikuti pada format kepenulisan harus disertakan suatu daftar pustaka. Nah, eh, pada proposal milik kelompok 9 dari bab 1 sampai bab 4 tidak ditemui suatu pustaka, satupun pustaka sekalipun. Nah, ini juga mengakibatkan data yang mereka gunakan ini kurang data pendukung yang harusnya data suatu kalimat fakta itu disertai dengan data pendukung atau berupa pustaka, pustaka survei kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan pada proposal ini tidak ada. Jadi pada bagian akhir tidak ditemukan daftar pustaka. Itu tadi merupakan hasil review dari proposal milik kelompok 9 yang sudah direview oleh kelompok 5. Jadi untuk kesimpulan bisa saya bacakan yang pertama, jenis produk pada judul dan isi proposal itu terdapat banyak ketidaksesuaian. Lalu yang kedua, banyak kalimat yang rancu. Mohon maaf, banyak kalimat yang tidak rancu dan tidak baku, entah itu penggunaan konjungsi, frasa, atau pemilihan kata atau diksi. Kemudian yang ketiga, cara penulisan proposal tidak sesuai dengan pedoman PKMK, mohon maaf. Kemudian yang keempat, format penulisan paragraf yang belum sesuai standar kepenulisan karya tulis. Kemudian yang terakhir, tidak adanya data pendukung untuk mendukung kalimat fakta. Mungkin itu tadi hasil dari review kelompok 5 kepada kelompok 9. Apabila selebihnya itu tadi menurut kami sudah benar. Cuma ada beberapa bagian yang harus direvisi lagi sesuai hasil dari review kami. Begitu menurut kelompok kami. Kalau sudah tidak ada tambahan, mungkin ada tambahan dari kelompok apa anggota lainnya? Itu, saya sedikit menambahkan, di mana format margin itu juga tidak sesuai. Oh iya, baik. Terima kasih atas sanggahannya. Jadi selain eh, struktur kepenulisan juga format dari laporannya juga tidak sesuai. Baik, kalau tidak ada bisa ditutup ya. Baik, kalau tidak ada kami tutup. Sekian dari review kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.